Halo YouTube, selamat datang di Motomobil News. Enggak, news tuh serius. Berita pertama pada hari ini, harga Pertalite naik. Ya, beritanya sudah agak lama, tapi karena ini adalah video mingguan, jadi ya seminggu sekali keluarnya. Harga Pertalite naik, kami turut prihatin. Sebenarnya mana BBM yang pas untuk Anda? Seringkali terlihat Toyota Alphard ngisi Pertalite, itu salah. Atau mungkin supirnya tuh bohongin bosnya. Dibilang ngisi Pertamax Turbo, ngisi Pertalite. Ya, korup. Tuh, korup. Dan sedikit tips dari kami, setiap mobil memiliki spesifikasi yang jelas mana yang harus diisi apa. Yang jelas penternya si Mamang Ican itu tidak bisa diisi Solar, bensin. Solar, Ya. bensin. Ya makanya jangan isi Pertalite di penter ya, salah itu. Solarnya naik ya? Naik. Kasian. Khusus Pertamax dan Pertalite, perhatikan nilai oktannya. Mobil Anda mungkin cukup diisi Pertalite saja yang hanya memerlukan oktan 90. Tapi kalau tertulis di spesifikasi, buku manual dan ditutup tangki bensin, harusnya oktan 91. Jangan yang lebih rendah, nanti mobil Anda tidak bisa mengeluarkan performa yang maksimalnya. Jadi ngelitik, malah boros. Lebih parah lagi nanti gara-gara ngelitik-ngelitik terus mesinnya jadi rusak. Bisa juga dilihat dari kompresi mobilnya. Biasanya kompresi 8-10 banding 1 bisa diisi Pertalite, tapi mobil-mobil sekarang itu rata-rata sudah tinggi-tinggi kompresinya biar lebih hemat dan efisien. Apabila kompresi mobil Anda 10-11 banding 1 itu pakai Pertamax yang warna biru, dan kompresi 11 banding 1 ke atas pakai Pertamax Turbo. Pokoknya intinya gini, apabila Anda merasa orang kaya tidak perlu disubsidi, jangan ngambil yang subsidi. Heran. Berita selanjutnya, Jeep Gladiator, ini mobil yang gagah sekali, tapi kalau dipakai di daerah kami mungkin agak sulit karena ukurannya besar. Gladiator adalah Jeep double cabin yang sangat tangguh untuk melahap medan yang berat, dan itu adalah Jeep yang kami impi-impikan. Kami ingin sekali Jeep Gladiator. Tapi kalau disuruh diam, mobil ini ternyata kurang hebat. Ini gara-gara transmisinya. Saat dimasukkan ke P, yang harusnya mengunci itu transmisi masuk gigi mati, ternyata gagal. Jadi mobil ini malah jalan sendiri, nyelonong. Bahaya sekali ya. Memang tidak di semua mobil, tapi ini terjadi di Amerika. Ada 11 mobil yang berdampak dan otoritas tempat memerintahkan Jeep untuk membereskan masalah ini. Dan kemudian Jeep melakukan recall. Gearbox tersebut adalah bikinan ZF dengan kode 8HP75. Ini 8HP75 ini umum dipakai banyak mobil loh. Banyak sekali. Bukan hanya di Gladiator, tapi kenapa yang berdampak Gladiator ya? Kasihan sekali ya. Torsinya biasa-biasa aja, itu mesinnya V6 Pentastar. Tapi gearbox 8HP75 ini bukan pertama kali terjadi di Gladiator. Pernah juga terjadi di Dodge Charger, Chrysler 300, Jeep Grand Cherokee, ini Jeep kasihan sekali, dan Dodge Ram 1500. Recall besar-besaran terjadi itu airbag. Airbag tuh hampir semua mobil yang tahun 90-an yang pakai airbag itu di recall. Ada tuh airbag, kasus apa tuh namanya? Takata siapa? Takata. Next. Di ajang Gias 2022, Blackview memperkenalkan DR900X 2-channel DMS Plus. Apa itu? Suatu dashcam yang menarik. Jadi ini merupakan kamera 4K yang berbasis dengan cloud. Jadi pakai cloud, bukan awan, internet. Dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk sistem pemantauan supir, driver monitoring system. Jadi dia bisa tahu kalau driver yang ngantuk, itu bisa ngirim notifikasi tuh ke handphone yang punya mobil, atau suka meleng gitu, suka ngeliat-liat penumpangnya, gitu, tahuan. Dia akan memonitor mata kita. Canggih sekali ya. Jadi dashcam ini juga bisa bekerja seperti black box di dalam mobil, sehingga tidak ada rasa khawatir lagi akan kehilangan bukti ketika terjadi sesuatu di jalanan, dan selalu bisa menjadi saksi mata yang dapat diandalkan. Yang canggih lagi, apabila ada yang mengganggu kendaraan Anda di parkiran, saat itu juga smartphone Anda akan berbunyi. Ketika terjadi tabrakan, rekaman akan otomatis tersimpan di cloud, sehingga bukti video Anda tersimpan dengan aman. Tidak hanya sampai situ, fungsi GPS tracking juga mampu memonitor lokasi mobil, sekaligus mengecek hasil video rekamannya. Blackview menyempurnakan fungsi GPS tracking dengan menyimpan video dan lokasi sekaligus. Luar biasa. Next news.
Kijang Toyota Innova Hybrid. Innova akan jadi hybrid. Kijang Innova ini naik kelas. Pertama, ini akan memakai platform yang baru dengan format monocoque. Tidak lagi dengan leather frame. Pasti jadi semakin nyaman, mobil semakin ringan. Mesinnya bensin, 2000 cc, tapi masih belum tahu pakai mesin Toyota yang mana. Dan ini kalau memang monocoque, kami jadi semakin yakin ini akan menjadi front wheel drive. Jadi Innova kita akan jadi front wheel drive, bukan lagi Kijang yang kita kenal dulu. Nah, ada kejutan lainnya. Innova diesel sudah tidak ada, aduh kan? Akan diganti oleh Innova Hybrid. Ya, Innova Hybrid akan hadir mungkin sebagai jembatan menuju Innova Electric Vehicle nantinya. Tapi kami mendapatkan selentingan yang menarik. Di India, Innova diesel sudah tidak lagi dijual. Mereka bilang karena faktor pesanan yang membludak. Gimana kok membludak tapi berhenti dijual? Karena kebanyakan yang mesen, produksinya nggak bisa ngikutin, akhirnya dia stop aja. Itu prinsip bisnis macam apa itu? Heran. Next. Nissan X-Trail generasi keempat resmi meluncur, luar biasa. Tapi itu di Jepang. Indonesia kapan? Nggak tahu. Yang pasti X-Trail baru ini punya banyak teknologi canggih yang sepertinya akan laris kalau masuk Indonesia karena bentuknya seperti ini. Keren sekali bentuknya, tidak membosankan sama sekali. Gagah perkasanya dapat, modernnya dapat. Bagus, Nissan X-Trail baru. Pada generasi terbaru ini, Nissan meneruskan DNA dari 3 generasi sebelumnya, yakni desain yang kami anggap agak berotot, fungsional, dan memiliki kapabilitas layak sebuah SUV. Mobil ini tersedia dalam 5 tempat duduk atau 7 tempat duduk. Ada pilihan model yang dilengkapi dengan sistem e-Power. Nah, Nissan e-Power itu mesinnya ada tapi jadi genset. Dengan menawarkan rasa berkendara seperti kendaraan listrik namun tanpa perlu mengisi daya ulang baterainya jadinya. Sistem ini pertama kali diperkenalkan di Jepang pada Nissan Note sistem e-Power. Kami sudah pernah membuat videonya, itu motor listrik jadi genset, terus itu jadi kayak mobil listrik pakai genset. Next. Belum. Oh belum. Pengen next aja. Ini jadi motor listriknya itu 150 kW, powertrain dan baterainya berkemampuan besar dengan mesin turbocharger. Gensetnya pakai turbocharger, luar biasa. Hah? Ngikutin mobil semua. Iya. Karena kami suka turbo. Teknologi mild hybrid 12 volt memungkinkan adanya torsi tambahan saat berakselerasi. Jadi dibantu sama motor listrik. Proses starternya lebih cepat karena motor listrik yang sama untuk starter. Dan momen idle stop lebih lama karena pakai baterai yang lebih besar. Untuk menekan emisi gas buang serta memberikan efisiensi bahan bakar yang optimal, sudah pasti lebih hemat. Kami tertarik dengan sistem penggerak 4 roda yang dinamakan E4ORCE. Ini ngomongnya apa sih? E-Force. Biar keren aja kasih 4 udah. Oh, 4 force. E-Force. E4ORCE. Apa sih? Itu aneh. Itu katanya memberikan traksi yang meyakinkan dan akselerasi gesit di setiap kondisi jalan. Sistem E4ORCE ini serius ini, news serius ya. E4ORCE terdiri atas jangan ketawa lagi. Enggak bisa bacain. E4ORCE. Iya. Nah kalau E4-nya itu jadi 4, jadi E4ORCE. Ya kan? Ya udah. Terusin. Itu ada motor listrik 157 kW di bagian depan dan 94 kW di bagian belakang. Sistem ini diklaim mampu menghasilkan respon torsi 10.000 kali lebih cepat dibandingkan dengan sistem penggerak 4 roda model mekanis. Jadi ya gitulah, mesin listrik lah, biasalah, torsinya instan. Iyalah, nggak usah mengklaim ini lebih baik ya, pasti lebih baik kalau sistem begitulah. Next. Aprilia Touareg 660. Motor adventure ini sudah ada di Indonesia. Sepertinya Aprilia tidak mau kalah dengan Husqvarna. Ini ternyata ngomongnya Husqvarna. Husqvarna beberapa waktu lalu menghadirkan Norden 901 yang sebagai lawan langsungnya Aprilia Touareg. Tapi Norden tenaganya dan cc-nya itu lebih besar. Ini Aprilia ini tau nggak mirip apa? Belalang tempur.
Perangilah keinginan. Bener loh. Iya tuh kalau digitu, iya dia mirip deh, lihat tuh gambar belalang tempur kayak gitu tuh, ya kan? Kalau manggilnya gimana? Belalang tempur, gimana? Ada tuh cara manggilnya? Nggak ada. Ada, terus datang sendiri tuh motor. Esensial dan dinamis, ya itulah yang menjadi pendorong Aprilia untuk menghadirkan Touareg 660 di pasar Indonesia. Tunggangan bergaya off-road adventure ini kami rasa cocok untuk menghadirkan sensasi adrenalin sekaligus untuk penggunaan harian Anda. Mesin twin cylinder kelas menengah bertenaga 80 horsepower terbukti ringan namun tidak rentan. Ini katanya mudah untuk diajak berkendara meskipun Anda seorang rider pemula atau kurang berpengalaman. Desain motor ini merupakan karya spesial dari PADC, Piaggio Advanced Design Center, Departemen Gaya Terdepan Piaggio Group di Pasadena, California. Miguel Galuzzi, selaku kepala desainer sukses menciptakan gaya berbeda yang khas. Ia menghilangkan setiap bagian yang tidak diperlukan demi menjaga ukuran dan berat motor ini agar nyaman dikendalikan. Aprilia ini dilengkapi dengan Aprilia Traction Control, Aprilia Cruise Control, Aprilia Quick Shift, dan juga dukungan 4 pilihan riding mode seperti Urban, Explore, Off-Road, dan Individual. Harganya murah sekali, hanya 600 juta rupiah. Beli. Yes, itu seharga Fortuner dapat ya? Dapat ya. Dapat Fortuner. Nah ini cuma bisa berdua, nggak pakai AC lagi. Next news. Mobil kenegaraan Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Enggak sih, udah lama kalau Ratu Elizabeth-nya. Ratu Elizabeth II-nya. Ratu Elizabeth II memang seorang penggemar mobil. Sejak usia muda, beliau sering mengemudikan sendiri mobil-mobilnya, bahkan saat Perang Dunia Kedua. Meski statusnya sebagai putri kerajaan Inggris loh, beliau jadi montir sekaligus supir truk ambulans. Hebat sekali. Saat ini mobil yang ada di garasinya banyak sekali, dan yang pasti lebih banyak dari yang ada di garasi kantor kami sekarang. Karena yang satu ada yang di rumah. Ya. Ini. Bentley State Limousine menjadi mobil kenegaraan bersama dengan Range Rover Long Wheelbase Hybrid untuk inspeksi pasukan. Buat inspeksi aja ada mobil sendiri-sendiri tuh. Ya. Ini kayak kalau kita mau ke minimarket gitu, ada mobil sendiri, ya kan? Mau syuting di mana, mobil sendiri. Mau ceskar mobil begini, mobil sendiri tuh, gitu loh. Harusnya kayak gitu. Ya. Selain itu, ia selalu menggunakan mobil buatan Inggris. Pernah sekali beliau menggunakan Ford, tapi langsung dijual lagi. Ingat, dijual diganti Vauxhall, nasional sekali. Dan mungkin pada saat dia beli Ford itu dia lupa kalau Ford itu adalah tidak buatan Inggris. Ya, Amerika Ford. Habis berarti. Belum, masih ada banyak. Wuling Asta semakin dekat. Ya, Wuling Hybrid ini makin dekat dengan pasar Indonesia, tapi namanya bukan Asta, melainkan Alvarez. Bukan, Alves salah. Itu Salah. Alves. Terus siapa yang nulis Alvarez? Ya, salah. Ya, Alves. Ini dikabarkan sedang diuji jalan, seperti yang terlihat pada foto-foto ini. Apa kelebihannya? Ya, hybrid. Dan seperti dibilang minggu lalu, mobil ini sebenarnya diposisikan di bawah Wuling Almaz. Jadi lebih kecil daripada Wuling Almaz. Mobil ini juga menjadi representasi titik awal Wuling dalam menggarap kendaraan hybrid, terutama untuk menembus pasar Asia. Kami pun menduga pasar Indonesia juga menjadi sasaran tembak Wuling dalam memasarkan Asta ini. Tapi ya, kenapa dia repot-repot hybrid ya? Di zamannya elektrik banget ini sekarang. Hybrid. Nggak apa-apa, udah punya Wuling. Hah? EV udah punya Wuling. Iya, tapi harusnya dikembangin lagi. Almaz EV, ini EV gitu loh. Jangan REV double cabin gitu. REV double cabin, keren sekali. Secara mendasar spesifikasinya masih sama. Mesinnya itu bensin 4 silinder berkapasitas 2000 cc memiliki output 134 horsepower. Nampaknya sepertinya biasa-biasa saja, tapi torsinya 320 Nm karena dibantu dengan elektrik motor pasti ini. Diklaim bahwa kombinasi dari powertrain ini berperan dalam menghasilkan jarak tempuh 1100 km dengan bahan bakar penuh di tangki. Ini cocok sekali dengan situasi sekarang di mana BBM sangat mahal. Jadi dalam satu tangki itu bisa menempuh 1100 km. Ya. Dia nggak bilang kan tangkinya berapa gede? Ya juga nggak bilang sih. Iya makanya. Kan ada elektriknya gede itu lumayan. Iya, hybrid lebih hemat. Cuma kan dia nggak bilang itu berapa gede tangkinya. Nanti dites aja ya. Tes aja nanti kalau udah ada mobilnya. Kasih.
Habis. News habis hari ini. Ya, Anda bisa buka motomobinews.id untuk melihat segala berita tentang otomotif di dunia ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Termasuk Instagramnya. Terima kasih telah menonton. Apa? Satu lagi, Motomobi News. Udah.